Kita ke informasi berikutnya, pemirsa. 6 oknum TNI sudah ditetapkan sebagai tersangka dalam kasus pengeroyokan terhadap relawan Ganjar Mahfud di Boyolali, Jawa Tengah. Kadis Pendat Brigjen TNI Kristumei Sianturi pun berbincang dengan salah satu korban dan mengaturkan permohonan maaf bagi warga Boyolali. Kami ingin tahu, Pak, versi Bapak, apa sebetulnya yang terjadi waktu itu, Pak? Ketika saya pulang dari acara sosialisasi Pak Ganjar, saya di acara di lampu merah, saya dihampiri oleh 2 orang, Pak. Hampir 2 orang, lalu saya dipukulin di lampu merah itu tersebut, lalu saya dimasukkan ke pos penjagaan, Pak. Sempat dibawa ke pos penjagaan? Dibawa ke pos penjagaan. Oke. Di dalam saya disuruh buka baju. Terus di dalam pos penjagaan tersebut saya sempat dipukulin juga, Pak. Oke. Di area kepala, badan. Tunggu dulu, sampai di sana alasannya waktu itu apa sampai dibawa ke pos penjagaan, Pak? Nggak ada dialog apa-apa, Pak. Ditarik aja begitu? Iya, langsung dimasukkan ke pos penjagaan tersebut. Bapak sempat tanya? Nggak sempat tanya saya, Pak. Oke. Saya dipukulin terus. Ada waktu itu sendiri, Pak, atau ada teman yang lain atau rekan yang lain? Pertama sendiri saya, Pak. Oke. Waktu itu sendiri, dan ternyata ketika Ya. di pos penjagaan ternyata lebih dari 1 orang, gitu, Pak? Iya. Setelah saya itu selang beberapa saat ada teman-teman saya yang menuju ke pos penjagaan tersebut, Pak. Apa yang waktu itu disampaikan? Tentu saja nggak serta-merta dong, tiba-tiba langsung tarik, langsung pukulin, dan lain sebagainya. Barangkali ada umpatan atau semacam informasi, bahasa yang disampaikan oleh oknum waktu itu? Nggak ada kata-kata apapun, Pak. Oh. Oke. Kalau waktu itu, ini Pak, informasinya kan simpang siur, tapi kami harus juga pastikan. Apakah Anda salah satu pengendara sepeda motor yang menggunakan knalpot bising? Iya. Tapi posisi di lampu merah itu saya nggak geber-geber knalpot saya, Pak. Oke. Dan posisi lampu merah itu berdekatan ya dengan Iya, berdekatan. markas TNI waktu itu. Iya, berdekatan, Pak. Oke. Dan waktu itu ada peringatan nggak ke teman-teman Bapak supaya nggak bising, supaya nggak geber-geber sepeda motor gitu? Nggak ada peringatan apapun, nggak ada kata-kata apapun, Pak. Apa yang terjadi di sini tentu saja sudah diambil tindakan yang cepat dan terukur tentu saja oleh petugas untuk memastikan 6 orang menjadi tersangka. Tapi disebutkan pelakunya tidak hanya 6 orang, Pak. Bagaimana penjelasannya? Oke, jadi sebelumnya pimpinan TNI Angkatan Darat mengucapkan permohonan maaf kepada masyarakat Boyolali atas terjadinya kasus penganiayaan atau main hakim sendiri dari oknum prajurit Kompis 8B Yonip 408 Subrasta. Dan kami juga berdoa atau berharap agar Mas Slamet Andono dan teman-teman yang menderita luka-luka bisa segera pulih kembali, Mas. Gitu ya. Kemudian kejadian ini memang terjadi pada tanggal 30 Desember 2023 sekira pukul 11 itu ya. Jadi pada saat itu anggota kita ini sedang bermain poli atau olahraga, kan itu hari libur ya. Betul. Nah, kemudian mereka melihat ada konvoi yang melalui Jalan Perintis Kemerdekaan, itu persis tepat di depan markas Kompis 8B yang di 808 gitu ya. Nah, kalau memang di rekaman itu sendiri, rekaman CCTV yang kita lihat itu, sepintas langsung anggota melakukan pemukulan terhadap teman-teman tadi, gitu, tadi ya, gitu ya. Tetapi kan proses ini tidak hanya 30 detik itu kalau kita lihat di CCTV. Ada proses sebelumnya, gitu. Jadi konvoi ini juga panjang, tidak hanya konvoi hanya yang terekam di CCTV itu tadi. Nah, jadi hasil pemeriksaan kita menyatakan kepada anggota tadi, oknum tadi, bahwa mereka sudah mengingatkan yang mungkin yang rangkaian depan ya, jangan geber-geber di
depan kami, depan markas kami ini. Jadi ada upaya peringatan tadi baru Ada. disampaikan. Kalau yang dari keterangan yang kita dapat, termasuk dari masyarakat dan sekitarnya juga, mereka menginginkan jangan sampai ada geber-geber itu di depan markasnya Unif 8 tadi gitu. Penyampaian itu disampaikan ke siapa, Pak? Apa? Penyampaian peringatan itu disampaikan ke siapa? Itu kan rombongan banyak. Rombongan panjang, depan dan belakang gitu ya. Mungkin si kayak Mas Lama Anonis saya nggak tahu posisinya ada di mana dia. Oke. Nah, jadi gitu. Kemudian akhirnya karena masih berlalu mungkin puncak kekesalan mereka, nah terjadilah kasus penganiayaan ini. Nah ini memang kita sayangkan terjadi kasus penganiayaan, kasus main hakim ini. Itu tidak bisa kita benarkan. Gitu. Apapun ceritanya tidak bisa benarkan. Dan atas perintah dari pimpinan TNI Angkatan Darat, kita dengan cepat merespon, kita tangkap, langsung kita tangkap, kita tahan untuk melakukan proses hukum. Kemarin ada 15 orang yang sudah kita tahan. Ada 15. 15 orang Oke. untuk kita mintai keterangan, ya, ditahan.